Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini, di bulan Ramadan yang suci ini. Kita semoga Allah memberikan kesehatan jasmani, rohani, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dengan lancar menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Bana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat selalu diberikan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sehingga kepada kita selaku umatnya di sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini berilah kesempatan kepada kami, kepada saya di sini akan memberikan tema, yaitu di Kultum Ramadan bulan ini, yaitu tentang doa-doa mustajab di bulan Ramadan. Sebelum ke doa-doa, kita alangkah baiknya kita harus mengetahui itu doa. Doa itu kita harus berdoa. Siapapun itu, siapapun dia harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Semoga kita jangan sampai tergolong orang yang sombong. Di sini ada doa-doa yang mustajab di bulan Ramadan, yaitu banyak doa-doa. Dikisahkan dari kisah para nabi juga banyak doanya. Ada doa Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah doanya Nabi Ayub itu adalah nabi yang penuh dengan kesabaran, sabaran yang sangat tinggi. Dia diuji dengan Allah, diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya, diuji anaknya meninggal, diuji dengan istrinya, diuji juga dengan badannya yang penuh penyakit. Dan Nabi Ayub adalah mempunyai penyakit yang sebelum dan sesudahnya belum ada sampai sekarang, saking parahnya. Dan alhamdulillah Nabi Ayub selalu berdoa, tak henti-hentinya dia berdoa. Apa doa Nabi Ayub? Doa Nabi Ayub adalah Rabbi inni masani yadhuru wa anta arhamar rahimin. Itulah doa Nabi Ayub yang selalu dia panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah dengan terus-terusan berdoa, alhamdulillah Allah ijabah dengan penyakitnya yang sembuh, dan kembali lagi anaknya juga hadir lagi kembali. Ada lagi doa Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang terjerat, nabi yang di dalam ikan paus, dalam keadaan sempit, dalam keadaan gelap, dia tetap bersabar, dia tetap beristiqomah, dan dia tetap selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah doa Nabi Yunus. Dan ada lagi doa Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi yang pertama Allah ciptakan ke bumi ini, dan Nabi Adam diciptakan di dalam surga bersama istrinya Siti Hawa. Nabi Adam juga mempunyai doa. Dia di dalam surga bersama istrinya tergoda oleh iblis. Iblis yang tidak mau dan tidak rela bahwa manusia itu sebagai pemimpin. Dia dengan rayuannya sehingga Nabi Adam tergoda, dan akhirnya Allah murka, menurunkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia. Dan Nabi Adam selalu berdoa
Nabi Adam dosanya hanya satu, dia memakan buah holdi yang Allah larang, tapi dia selalu minta ampunan, selalu beristighfar, dan dia selalu minta doa kepada Allah agar dia diampuni dosanya. Doanya apa Nabi Adam? Nabi Adam adalah doanya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itulah doa Nabi Adam yang alhamdulillah Nabi Adam selalu beristiqomah dengan doanya. Dan dia dosa satu kali, tapi dia meminta istighfarnya berribu-ribu tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi kita dosanya kita banyak, hanya istighfar sedikit. Untuk itu marilah kita teladani dengan doa Nabi Adam. 5 waktu. Doa itu ada 5 waktu doa yang mustajab, apalagi di bulan Ramadan. Doa mustajab itu apa? Doa waktu mustajab yaitu ketika kita sahur. Sebelum kita sahur, sebelum kita menyantap makanan, kita harus berdoa dulu, karena disitulah Allah menunggu doa kita. Doanya yaitu nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadis sanati faradilillahi ta'ala. Itulah doanya ketika sahur. Manfaatkan ketika sahur, jangan ribut makan, dan sunnahnya bersahur itu diakhiri sunnahnya. Yang kedua apa? Yang kedua itu sepanjang hari saat kita berpuasa, walau pagi, siang, sore, kita dalam keadaan perut yang lapar, kita mempunyai masalah dan kita mempunyai hajat apapun, panjatkan doa, angkat tangan kepada Allah, dan insya Allah doanya mustajab. Yang ketiga apa? Ketiga, menjelang buka puasa. Nah, menjelang buka puasa, ketika muadzin mengumandangkan adzan, disitulah kita manfaatkan kesempatan mustajabnya doa. Kita jangan sampai fokus dengan makanan. Kalau kita makanan sudah di meja, makan ketika adzan berkumandang, makan langsung disantap, ini di meja makan banyak, tapi doa lupa. Untuk itu ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, saat kita buka puasa, doanya disertakan, karena Allah menunggu doa itu. Yang keempat apa? Saat adzan berkumandang, dan adzan berkumandang, kalau bisa jangan ngobrol. Yang lagi ngobrol, skip dulu. Yang lagi beraktivitas, skip dulu. Kita dengarkan dulu adzan, dan kita jawabnya muadzin itu dengan adzannya. Setelah adzan selesai, kita membaca doa angkat tangan, doa adzan. Yang kelima apa? Yang kelima yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, yakin dan pastilah bahwa setiap bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan lebih baik. Ya, keistimewaannya itulah pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kita nantikan, yang kita dambakan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya ada yang terhalangnya doa juga. Ada terhalangnya doa. Apa yang menjadi terhalangnya kita berdoa? Satu, kita dengan ada makanan yang haram, itu juga menghalangi doa. Ya, makanan yang haram. Yang kedua, minuman juga yang haram. Terus pakaian juga kita yang haram. Dan kita kita menzolimi orang. Ya, jangan sampai kita menzolimi orang. Yang kelimanya yaitu berbuat maksiat. Ya, kalau bisa kita yang 5 itu jauhi. Ya, untuk supaya Ramadan kita, puasa kita khusyuk dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak
Mari di bulan suci Ramadan ini kesempatan yang sangat baik, yang kesempatan yang penuh ampunan, kesempatan yang penuh maghfirah kita manfaatkan dengan berdoa. Dan doa di sana banyak sekali doa. Ataupun kalau kita berdoa tidak dengan bisa bahasa Arab, kita tidak ngerti agama, dengan bahasa apa kita berdoa? Dengan bahasa apapun, Allah itu maha mengetahui bahasa apapun. Jangankan bahasa manusia yang berbagai bahasa, berbagai segala macam, itu dengan bahasa binatang juga Allah akan tahu dan mengerti. Untuk itu kalau kita berdoa, baiknya kita dengan cara husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Dan kita kalau berdoa itu dengan hati, sertakan hati kita kalau kita berdoa. Baiknya kalau bisa kita berdoa itu dengan suara yang lirih, suara yang lembut. Dan kalau bisa kita menangis dalam berdoa. Kita bernangis, yakin bahwa orang yang berdoanya menangis, insya Allah tangisan saksinya, tangisan air matanya itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Itulah mungkin beberapa kajian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya merasa banyak salah, banyak hilaf dan salah itu mutlak milik saya. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.